Dip, di rumah ini ada harta karun, buku-buku yang sangat bagus, Dip. Ada cerita Hansel dan Gretel. Kita buka dulu rumahnya. Wow, wah, serem juga ya di sini. Ntar kita cari-cari dulu bukunya. Wah, di mana ya, Dip ya? Di sini apa di mana ya? Kita lihat-lihat dulu, Dip. Di sini kalau nggak salah. Bukan. Oh, coba cari-cari. Cari-cari di mana ya? Bukunya ya. Cari-cari lagi. Cari-cari lagi. Ini kotor. Bukan ini. Bukunya yang Warna ya? naon? Warna. Pokoknya ada bukunya. Haha, ini dia bukunya. Hansel dan Gretel. Hansel dan Gretel. Wow. Suatu ketika hiduplah seorang penebang pohon yang memiliki dua anak. Anak laki-lakinya bernama Hansel dan yang perempuan bernama Gretel. Dia sangat sayang kepada mereka, tetapi istrinya, ibu tiri mereka, sama sekali tidak menyukai keduanya. Ibu tiri. Tapi ibu tiri. Ini halangan. Nah. Saat musim dingin tiba, hasil panen rusak akibat dinginnya cuaca. Semua orang yang ada di negeri itu terancam kelaparan. Bagaimana jika Hansel dan Gretel kita ajak ke tengah hutan lalu kita tinggalkan di sana? Kata istrinya satu malam. Dengan begitu, berkurang dua orang yang harus diberi makan. Si penebang pohon merasa ngeri. Sarannya sangat aneh, tapi istrinya terus memaksa dan mendesaknya sampai dia mengatakan iya. Wah, pokoknya harus dibuang dua anak itu. Pria malang itu akhirnya tidur dengan perasaan sangat sedih. Hansel dan Gretel belum tidur karena perut mereka keroncongan. Lapar, mereka mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka yang jahat. Hansel menenangkan Gretel dan berkata, "Jangan cemas, kita akan mencari cara untuk kembali pulang." Saat rumah sudah sepi, Hansel mengendap-endap turun. Dia pergi ke halaman dan mengisi penuh kantongnya dengan batu-batu kerikil berwarna putih. Keesokan harinya mereka berempat berangkat ke hutan. Si ibu tiri berjalan paling depan diikuti oleh suaminya yang menggandeng tangan Gretel erat-erat. Hansel berada paling belakang, berjalan sambil menjatuhkan kerikil-kerikil putih itu dari dalam kantongnya. Setelah mereka sampai di tengah hutan, sang ayah membuat api unggun dan mengajak anak-anaknya duduk di samping api unggun. "Sekarang istirahatlah anak-anak," katanya. "Ibu tirimu dan aku akan pergi menebang pohon." Hansel dan Gretel duduk di sisi api unggun dan memakan bekal makan siang mereka. Mereka sama sekali tidak merasa takut karena mereka bisa mendengar suara ayahnya yang sedang menebang pohon. Setelah beberapa lama, mereka pun tertidur. Ketika mereka bangun, hari sudah gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Gretel gemetar ketakutan. "Lihatlah batu-batu kerikil yang kubuang tadi bersinar di bawah cahaya bulan," kata Hansel. Mereka lalu mengikuti jejak kerikil-kerikil itu hingga sampai ke rumah. Anak-anak itu membantu ayah mereka membuat api unggun dan tak lama kemudian mereka tertidur. 14. Oh, teu aya ieu Dip, sebagian halaman tertera.
Jangan khawatir Gretel, kata Hansel. Kita akan mengikuti jejak remah-remah roti agar bisa kembali ke rumah. Tetapi burung-burung telah memakan remah-remah roti itu. Tidak ada jejak sama sekali. Anak-anak itu benar-benar tersesat. Sepanjang malam mereka berjalan menyusuri hutan hingga mereka tiba di sebuah pondok kecil yang terbuat dari apa di pondoknya? Iya bisa. Rumah yang sangat lezat, dindingnya aja terbuat dari roti jahe, atapnya dari kue dan coklat, dan jendelanya dari permen. Hansel mengambil sepotong kue bagian atap, sementara Gretel mengambil secuil kue jendela. Siapa yang memakan rumahku? Seru seseorang, dan seorang wanita tua pun muncul dari dalam. Oh, dua anak yang kelaparan, katanya sambil mengedipkan mata. Ayo masuk, aku akan membuatkan makanan yang enak. Hansel dan Gretel mengikuti wanita tua itu ke dalam rumah. Wanita tua itu mungkin terlihat baik, padahal sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat. Sesudah makan, dia menyuruh Hansel dan Gretel tidur. Tempat tidurnya terlihat sangat nyaman. Kedua anak itu pun naik ke atasnya. Keesokan harinya, penyihir itu menyeret Hansel turun dari tempat tidur dan mengurungnya. Dia kemudian membangunkan Gretel dengan menendangnya dan berkata, "Cepat nyalakan api, nak. Kita akan membuat sup untuk menggemukkan badan kakakmu. Kalau dia sudah gemuk dan montok, aku akan memanggang dan memakannya." Wih, ternyata pemakan anak-anak. Gretel hanya diberi sisa-sisa makanan, sementara Hansel mendapat makanan yang enak-enak. Setiap hari penyihir itu pergi ke kurungan dan berkata, "Tunjukkan jari tangannya, anak nakal. Aku ingin tahu apakah makanan dariku sudah membuatmu gemuk." Hansel yang tahu bahwa si penyihir tidak bisa melihat dengan jelas menyodorkan tulang ayam dari balik kurungan. "Ah," gerutu si penyihir, "masih kurang gemuk." Setelah 4 minggu penyihir itu sudah tidak sabar menunggu. "Gretel," serunya, "periksa oven itu apakah sudah panas atau belum." "Aha," pikir Gretel, "wanita itu hendak memasukkan aku ke dalam oven dan memasakku. Oleh karena itu dia bertanya, bagaimana cara memeriksanya." "Ya ampun," benak si penyihir, "kamu harus melakukannya seperti ini." Dia lalu membungkuk untuk menunjukkan caranya pada Gretel. Gretel mendorong penyihir itu kuat-kuat sehingga penyihir itu masuk ke dalam tungku dengan kepala terlebih dahulu. Gretel lalu membebaskan kakaknya. Mereka berdua berpelukan sambil menari-nari. Mereka lalu mengisi penuh kantong-kantong mereka dengan mutiara dan permata yang ada di kotak harta si penyihir dan segera pulang ke rumah. Di sana mereka melihat ayahnya sedang duduk di meja dapur. Istrinya sudah meninggal dan dia sendirian. Hansel dan Gretel berlari ke arahnya lalu memeluk dan menciumnya. Mereka pun mengeluarkan seluruh isi kantong mereka hingga meja itu dipenuhi mutiara dan permata. "Kita tidak akan pernah lagi menjadi miskin atau kelaparan," kata Gretel. Mereka bertiga akhirnya hidup bersama-sama dengan bahagia. Yeay, selesai, Dip.